Selamat pagi anak-anakku yang terkasih, yang berada di rumah dan dimanapun berada. Kembali lagi bersama Pak Guru Yosef Yandi Taufik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai luas bangun datar. Nah, jika pada minggu lalu kita telah belajar bersama tentang keliling bangun datar, di mana bangun datar yang kita pelajari kelilingnya adalah mulai dari persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, begitupun pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang luas bangun datar, di mana bangun datar yang kita akan pelajari luasnya adalah mulai dari persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, sebelum kita menghitung luas dari bangun datar itu sendiri, maka kita harus mengetahui dulu apa itu luas dari bangun datar. Jadi luas bangun datar itu adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Besarnya daerah, atau kita akan menghitung luas daerah, di mana daerah ini dibatasi oleh sisi-sisi dari bangun datar itu. Nah, yang kita pelajari bersama adalah luas persegi. Nah, di sini disajikan sebuah gambar persegi. Jadi persegi ini satuannya adalah bukan pakai sentimeter, tetapi dia merupakan persegi satuan. Jadi di mana persegi ini terdiri atas 16 petak satuan. Nah, sekarang kita lihat persegi ini namanya adalah persegi ABCD. Nah, S ini merupakan sisi, dan yang S ini juga merupakan sisi. Jadi dari persegi ini terdiri dari sisi mendatar ada 4 satuan, dan sisi tegak juga ada 4 satuan. Nah, cara mudah untuk menghitung luas daripada persegi ini adalah luas persegi itu kita sudah tahu 16 petak satuan jika kita menghitung secara manual, ya. Jadi kita menghitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, itulah yang dikatakan dari luas persegi. Nah, untuk memudahkan kita supaya kita tidak usah menghitung satu persatu, caranya adalah 4 petak satuan pada sisi mendatar kita kali dengan 4 petak satuan pada sisi tegak. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16 petak satuan. Jadi luas persegi itu adalah sisi mendatar dikali dengan sisi tegak. Jadi sisi kali sisi. Nah, dari contoh ini kita dapat simpulkan bahwa luas persegi itu sama dengan S kali S, atau sisi kali sisi, atau disederhanakan lagi menjadi S pangkat 2, ya, S pangkat 2 atau sisi kali sisi. Nah, untuk keterangannya, L yang huruf besar ini adalah luas persegi, dan S sama dengan panjang sisi persegi. Nah, sebagai contoh soal, sekarang kita lihat nomor 1. Tentukan luas persegi seperti gambar berikut. Jadi ini gambarnya persegi yang warna krim ini. Jadi sisi alasnya atau sisi mendatarnya 12 cm dan sisi tegaknya 12 cm. Maka penyelesaiannya adalah luas dari persegi ini kita masukkan rumusnya adalah sisi kali sisi. Jadi 12 kali 12 hasilnya adalah 144 cm pangkat 2. Jadi luas persegi tersebut adalah 144 cm pangkat 2.
ya, atau 144 cm persegi. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Nah, pada soal nomor 2 ini yang ditanya adalah bukan luasnya lagi. Yang ditanya adalah berapakah panjang sisinya jika diketahui luasnya. Nah, kita lihat soalnya bersama. Luas sebuah persegi adalah 400 cm persegi. Jadi luas sebuah persegi adalah 400 cm persegi. Berapa sentimeter panjang sisi persegi tersebut? Nah, penyelesaiannya, rumus luas kan sama dengan sisi pangkat 2. Jadi luasnya di sini sudah diketahui 400 cm pangkat 2. Nah, dengan kata lain, bilangan berapa yang kalau dikalikan menghasilkan 400? Bilangan yang sama ya, kalau dikalikan menghasilkan 400. Nah, supaya kita tidak menebak-nebak, caranya adalah untuk menghitung sisi, panjang sisi, caranya kita akar pangkat 2 kan luasnya. Akar pangkat, karena kebalikan akar pangkat 2 itu kan adalah pangkat 2, bilangan pangkat 2. Maka S sama dengan akar pangkat 2 dari luasnya. Sehingga S sama dengan akar pangkat 2 dari 400. Nah, akar pangkat 2 dari 400 kita tahu bahwa hasilnya adalah 20. Nah, jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 20 cm. Selanjutnya kita lihat luas persegi panjang. Nah, di sini juga disajikan gambar bagaimana nanti kita dapat menghitung atau menentukan persamaan untuk menghitung luas persegi panjang. Di sini disajikan sebuah gambar persegi panjang. Jadi persegi panjang ini namanya adalah persegi panjang PQRS, di mana sisi yang mendatar ini disebut panjang, sedangkan sisi tegak ini disebut lebar. Nah, sisi mendatar atau sisi panjangnya sama dengan 4 satuan banyaknya, sedangkan sisi lebarnya hanya 3 satuan. Nah, jadi inilah perbedaan antara persegi dan persegi panjang. Jika pada persegi semua sisi mendatar maupun sisi tegaknya jumlahnya sama atau panjangnya sama, sedangkan pada persegi panjang lebar dan panjangnya adalah berbeda. Maka untuk menghitung luas dari persegi panjang ini juga kita dapat gunakan rumus seperti pada persegi tadi, yaitu sisi mendatar kita kalikan dengan sisi yang tegak. Jadi sisi mendatarnya ada 4 satuan, sedangkan sisi tegaknya ada 3 satuan, sehingga 4 kali 3 sama dengan 12 petak satuan. Jadi ada 12 petak di dalam persegi panjang tersebut. Jadi inilah luasnya ya. Luasnya itu terdiri dari 12 petak satuan atau 12 petak satuan. Maka luas persegi itu sama dengan sisi mendatar dikali sisi tegak. Nah, dari contoh ini jadi disimpulkan bahwa luas persegi panjang itu adalah L atau luas sama dengan P kali L, di mana L huruf besar atau huruf kapital ini sama dengan luas persegi panjang, P ini adalah panjang persegi panjang, L. Jadi inilah perbedaan mengapa L yang luas ini harus di huruf kapital, supaya ada perbedaan mana yang disebut luas, mana yang disebut lebar. Ya, jadi lebar dia harus menggunakan huruf L, huruf kecil. Jadi L itu merupakan lebar persegi panjang. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Dari contoh soal ini perintahkan bahwa perhatikan gambar di atas. Jadi kita perhatikan gambar ini. Terus pertanyaannya adalah berapakah luas persegi panjang tersebut? Nah,
kita akan melakukan penyelesaian. Nah, sebelum kita masuk untuk menghitung luasnya, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Jadi yang diketahui dari soal adalah panjangnya atau P-nya sama dengan 13 cm, lebarnya atau L sama dengan 6 cm. Sekarang yang ditanya adalah luasnya, maka luas rumusnya kan tadi adalah P kali L atau panjang kali lebar. Nah, panjangnya kita sudah tahu 13, kita masukkan. Lebarnya kita sudah tahu juga 6, kita masukkan di sini. Maka 13 kali 6 sama dengan 78. Nah, jadi luas persegi panjang tersebut adalah 78 cm persegi. Selanjutnya kita lihat luas segitiga. Nah, di sini disajikan sebuah gambar persegi panjang, di mana persegi panjang ini dibagi dua ya. Jadi menurut diagonalnya dibagi dua. Jadi setelah dibagi dua akan tampak dua buah segitiga. Jadi segitiga yang pertama adalah PRS. Segitiga yang kedua adalah PQR. Nah, jadi luas segitiga ini itu diperoleh dari 1/2 kali luas persegi panjang. Jadi luas segitiga ini, misalnya kita mau menghitung luas segitiga PQR. Jadi untuk menghitung luas segitiga ini, rumusnya adalah setengah dari luas persegi panjang, atau 1/2 kali luas persegi panjang. Nah, setelah kita turunkan 1/2, luas persegi panjang kita sudah tahu, yaitu panjang kali lebar, sehingga dia sama dengan 1/2 kali panjang kali lebar. Nah, kalau pada persegi panjang ini disebut panjang, ini disebut lebar, P ke Q itu disebut panjang, sedangkan Q ke R itu adalah lebar. Nah, pada segitiga sebutannya berbeda. Jika pada persegi panjang adalah panjang, tetapi pada segitiga sebutannya adalah alas. Maka di sini disimbolkan sebagai alas, dan sisi yang ini adalah sebagai tinggi. Sehingga rumus luas untuk segitiga itu sama dengan luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi, atau dengan kata lain tadi 1/2 kali panjang kali lebar ya. Nah, untuk segitiga itu sebutannya adalah alas dan tinggi. Oke, dimana L huruf besar itu adalah luas segitiga, A adalah alas, T adalah tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas segitiga sama dengan luas setengah persegi panjang. Jadi setengah dari persegi panjang itu sama dengan luas sebuah segitiga. Nah, sebagai contoh soal, kita perhatikan gambar ini. Jadi ini adalah sebuah segitiga. Segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Nah, yang kita perhatikan sekarang adalah segitiganya berbentuk segitiga siku-siku, di mana alas sama dengan 5 cm. Nah, untuk segitiga, sisi yang disebut alas adalah biasanya dia berada di bagian bawah alas ya, bagian alas, atau dia di bagian bawah. Sedangkan yang tegak itu identik dengan sebutan tinggi. Jadi segitiga ini alasnya 5 cm, tingginya 12 cm. Nah, pertanyaannya sekarang, berapakah luas segitiga tersebut? Nah, kita hitung sama-sama. Luas segitiga tadi rumusnya adalah 1/2
kali luas persegi panjang, atau tadi kita sudah rubah luas persegi panjang tadi itu kan panjang kali lebar, tetapi pada segitiga kita ganti panjang itu dengan alas, lebarnya adalah tinggi. Ini panjang ini tadi kita ganti dengan alas, lebar kita ganti dengan tinggi, sehingga luasnya kita masukkan rumusnya adalah 1/2 kali alas kali tinggi, sehingga 1/2 kali, nah 5 ini dari mana? Kita ganti alas ini, substitusikan nilai A, masukkannya. Kalau dalam bahasa matematikanya kita substitusikan, kita masukkan nilai A nya. Nilai A nya kan tadi kita sudah tahu yaitu 5 cm, dan nilai T kita masukkan nilai T, atau kita rubah T ini dengan angka 12, karena tadi keterangan di gambarnya tingginya adalah 12. Setelah itu barulah kita kalikan seperti biasa, ya. Kalau untuk perkalian ini kan dua-duanya perkalian, terserah kita mau kalikan 1/2 kali 5 terlebih dahulu atau 5 kali 12 terlebih dahulu, tidak apa-apa karena dua-duanya perkalian. Nah, di sini yang dilakukan pertama adalah 5 kali 12 dulu. 5 kali 12 adalah 60. Nah, sekarang setengah kali 60. 1/2 kali 60. 1 kali 60, 60 dibagi 2 sama dengan 30. Sehingga luas segitiga tersebut adalah 30 cm pangkat 2. Nah, setelah kita mengetahui luas persegi panjang, dan luas segitiga, sekarang kita masuk di bagian C, yaitu kita mau menghitung luas gabungan bangun datar. Nah, untuk menghitung gabungan luas beberapa bangun datar, nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Bagilah bangun datar menjadi bangun-bangun yang mudah dihitung luasnya dengan menggambar garis bantu. Cara yang kedua atau langkah yang kedua, hitunglah luas setiap bangunnya. Setelah kita membaginya dengan garis bantu tadi, menggunakan garis bantu, sekarang kita hitung luas setiap bangunnya. Dan yang ketiga, jumlahkan luas bangun-bangun tersebut. Nah, sebagai contohnya ini ya. Jadi pertanyaannya, tentukan luas bangun gabungan di bawah ini. Nah, ini sebenarnya belum ada garis putus-putus yang berwarna merah ini ya. Garis putus ini yang disebut tadi garis bantu. Jadi awalnya soal ini tidak memiliki garis putus-putus merah ini. Jadi dia bentuknya di tengahnya adalah polos, tidak ada garis putus-putus ini. Nah, untuk memudahkan kita menghitung luas dari bangun ini, kita pisahkan dengan cara membuat garis bantunya. Nah, setelah kita buat garis bantu, maka akan tampak beberapa bangun datar, yaitu yang ini yang dibatasi oleh garis merah ini, yang ke bawah ini adalah persegi panjang, sedangkan di bagian atas garis putus-putus ini adalah sebuah segitiga. Jadi bangun datar ini terdiri dari dua bangun, yaitu bangun datar persegi panjang dan bangun datar segitiga. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung luasnya? Nah, untuk menghitung luasnya, maka kita hitung satu persatu. Jadi kita hitung satu persatu. Jadi penyelesaiannya, bangun di samping atau bangun ini dibentuk dari segitiga dan persegi panjang. Maka oleh karena itu kita hitung dulu luas segitiganya. Nah, ini segitiganya di sini, kita hitung luasnya. Luas segitiga kan rumusnya adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, di sini tidak ditulis rumusnya, langsung masukkan angkanya ya. Jadi 1/2 kali 18 ini adalah alas dari segitiga ini. Alas dari segitiga ini kan yang garis putus-putus ini. Nah, di sini belum diketahui berapa alasnya. Nah,
Untuk mengetahui berapa alasnya, kita lihat dia sama dengan panjang persegi panjang ini. Maka alas dari segitiga ini otomatis dia sama dengan 18. Maka kita masukkan 18. Nah, sekarang tinggi segitiga. Yang dikatakan tinggi segitiga adalah yang ini. Dari garis merah ini tegak lurus menuju ke sudut ini ya. Karena ini bukan sudut siku-siku ya. Maka yang disebut tingginya dari sini, dari garis putus-putus merah ini tegak lurus sampai pada sudut ini. Itulah yang disebut tinggi. Maka tingginya adalah di sini digambar sudah diketahui. Jadi panjang lebar dari persegi panjang adalah 12 cm. Nah, tinggi dari segitiga berapa? Nah, tinggi dari segitiga caranya adalah, nah di gambar juga sudah dibuat keterangan bahwa gambar ini panjangnya adalah dari sini, dari panjang persegi panjang ini atau dari sini ujung panah ini sampai ke atas ujung panah ini dia rata ya, rata dengan bagian atas segitiga itu adalah 20 cm. Jadi panjang dari bawah sampai ke atas itu 20 cm. Nah, supaya kita tahu tinggi dari segitiga, caranya adalah panjang keseluruhan ini kita kurangi dengan panjang dari lebar persegi panjang, sehingga kita kurangi panjang seluruhnya 20 karena sudah diambil sebagiannya oleh persegi panjang, 12-nya sudah diambil dipakai oleh persegi panjang, maka sisanya adalah 20 kurang 12 berapa? Yaitu 8. Jadi tinggi segitiganya adalah, tinggi segitiga itu dari garis putus-putus ini menuju ke sudut ininya adalah 8 cm. Jadi 1/2 kali 18 kali 8, 1/2 kali 18 kan 9, 9 kali 8 72, sehingga luas segitiga adalah 72 cm persegi. Itu luas segitiganya. Sekarang kita lanjut ke luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya 18, lebarnya 12. Lebarnya bukan 20. 20 ini tadi adalah panjang keseluruhan segitiga dan persegi panjang. Maka 18 kali 12 adalah 216 cm pangkat 2. Jadi luas bangun gabungan ini adalah, nah kita ingat langkah yang ketiga tadi, kita jumlahkan semua luas dari beberapa bangun itu yang sudah kita hitung luasnya. Jadi luas bangun gabungan ini adalah kita jumlahkan luas segitiga 72 ditambah dengan luas dari persegi panjang yaitu 216, sehingga luas bangun gabungan tersebut adalah 288 cm persegi. Yang kedua, sekarang kita menyelesaikan masalah ya. Nah, menyelesaikan masalah ini biasanya soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada sebuah contoh. Bayu berenang di kolam renang yang permukaannya berbentuk persegi panjang dengan panjang 15 meter dan lebar 9 meter. Berapakah keliling permukaan kolam renang tersebut? Maka penyelesaiannya yang diketahui adalah panjang permukaan kolam renang adalah 15 meter dan lebarnya adalah 9 meter ya, bukan sentimeter, 9 meter. Ini salah pengetikan, ini 9 meter. Sekarang untuk menghitung kelilingnya adalah kita gunakan rumus keliling dari persegi panjang, yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Maka 2 kali kita masukkan nilai panjangnya adalah 15, nilai lebarnya adalah 9, sehingga kita kerjakan terlebih dahulu dalam kurung 15 tambah 9 yaitu 24.
sehingga 2 kali 24 sama dengan 48 meter ya. Jadi keliling dari kolam tersebut adalah 48 meter. Nah, jadi dengan demikian pembelajaran kita untuk bab 6 atau luas dan keliling bangun datar sudah sampai di bagian D, dan materinya pun sudah habis ya sampai di sini. Maka Pak Guru minta anak-anak nanti silakan nonton videonya sampai selesai, silakan dipelajari materinya, silakan dicatat bagian-bagian terpentingnya atau rumus-rumusnya, dan kerjakan sendiri latihan-latihan soal yang ada di buku paket pegangan anak-anak di rumah. Nah, setelah video ini nanti Pak Guru kirimkan, Pak Guru juga akan mengirimkan beberapa soal sebagai tugas anak-anak di rumah. Jadi sekali lagi sebelum mengakhiri video ini, Pak Guru meminta maaf apabila dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini ada kata-kata atau materi yang mungkin keliru atau salah dalam penyampaiannya. Sekali lagi Pak Guru meminta maaf ya. Jadi Pak Guru harapkan anak-anak tetap semangat belajar walaupun kita hanya menggunakan media online ya, atau model pembelajaran dari video saja. Jadi selamat untuk kita semua dan salam sehat untuk semua anak-anak yang berada di rumah dan di mana saja. Terima kasih.